Oke, ini saya mulai share screen dulu. Oke, ya. Kemarin kita udah belajar tentang analisis regresi ya, baik menggunakan SPSS untuk data primer ataupun menggunakan data sekunder, data primer untuk SPSS dan sekunder untuk FUSE. Tapi sebenarnya data data primer pun juga sebenarnya bisa menggunakan SPSS. Tapi untuk keuangan memang lebih familiarnya ya itu menggunakan FUSE. Nah, hari ini kita belajar analisis baru. Kalau kemarin regresi, hari ini kita belajar tentang analisis SEM ya. Structural Equation Modeling dengan alatnya Smart PLS. Oke, sebelumnya teman-teman kalau udah ada yang install Smart PLS, boleh sekalian dicoba. Kemudian kemarin datanya udah diberikan ya, data yang akan kita olah hari ini. Udah, Bu. Udah. Nah, sama konsepnya masih sama ya, masih menggunakan data Excel karena hampir semua alat analisis itu raw datanya atau data mentahnya itu formatnya Excel. Hanya saja dalam PLS kali ini atau dalam SEM kali ini ada sedikit perbedaan ya dalam menyimpan data Excel-nya. Nah, Smart PLS ini kalau teman-teman install itu ada aplikasi resminya, tapi itu hanya trial ya. Hanya trial, saya lupa berapa bulan, 1 bulan atau 3 bulan gitu. Ada Smart PLS, ada One PLS. Dua-duanya sama sebenarnya ya. Tinggal kalian familiar dengan yang mana. Tapi kalau masalah kemudahan cara pakainya atau user friendly-nya tuh sebenarnya masih tergolong lebih mudah pakai Smart PLS ya. Tapi pakai UR PLS pun juga bisa. Sama UR PLS juga ada aplikasi resminya tapi berbatas karena sifatnya trial, hanya percobaan. Itu sekitar kalau saya agak lupa satu atau 3 bulan. Kalau teman-teman pengen install yang lifetime, yang permanen gitu yang bisa selamanya, itu teman-teman bisa beli di e-marketplace, itu ada yang jual softwarenya ya. Jadi nanti akan dibimbing sama sellernya begitu. Oke, kita mulai masuk ke yang pertama dulu nih tentang SEM. Ini istilah-istilah yang biasanya akan muncul kalau kita menggunakan alat analisis SEM sebelum kita mengenal SEM lebih jauh ya. Jadi kalau misalkan ada saya bilang construct gitu. Construct itu berarti artinya variabel ya. Variabel. Kenapa variabel laten? Karena variabel laten itu sifatnya belum diobservasi. Jadi ini memang khusus analisis untuk data eh, keperilakuan ya, data kuesioner itu menggunakan SEM ini. Kemudian kalau ada kata prediktor, exogon itu adalah construct independennya. Kriterion itu construct dependennya. Jadi sebenarnya sama, ini hanya kayak nama lain gitu ya. Manifest, kalau ada saya nyebut manifest itu berarti saya maksudnya adalah indikator atau instrumen penelitiannya. Kemudian nanti kita pasti akan mengenal yang namanya variabel mediasi ataupun moderasi ya. Oke, ke definisinya dulu. Jadi SEM ini bahasa sederhananya begini. Kalau analisis regresi ya, itu kita hanya menguji dari X ke Y. Tapi kalau SEM ya, ini kompleks. Jadi ada multi regresi, ada lebih dari persamaan X terhadap Y ya. Nah, selain itu nanti di dalam SEM ini biasanya pasti akan melibatkan variabel mediasi atau moderasi. Tapi kalau teman-teman hanya X terhadap Y saja, ya berarti cukup menggunakan SPSS saja atau FU saja ya untuk data keuangan. Nah, tapi kalau misalkan sudah melibatkan mediasi dan moderasi, baru teman-teman lebih tepatnya menggunakan analisisnya SEM. Jadi SEM ini nama analisis ya, nama analisis bukan nama alat. Kalau nama alat itu nama alatnya
Smart PLS, War PLS, Amos. Ya, tiga ini nih sama. Fungsinya adalah untuk mengestimasi nilai yang melibatkan persamaan multiregresi, ya, begitu. Nah, di dalam Amos itu sebenarnya ada dua, ada CPSAM dan ada PLSM. Tapi yang kita pelajari hari ini itu kita akan belajar tentang PLSM, ya. Nah, PLSM itu digunakan untuk mengeksplorasi teori yang udah ada, melibatkan banyak konstruk dengan banyak indikator. Karena nggak mungkin ya kalau satu konstruk, satu indikator itu sangat tidak disarankan. Oke? Nah, SEM ini nantinya akan terbagi menjadi dua kali pengukuran, yaitu outer model dan inner model. Oke, nah karakteristik SEM, mengestimasi hubungan timbal balik, mengestimasi nilai error, menjelaskan hubungan dan pengaruh dari konstruk atau variabel laten. Oke, jadi konstruk itu nama lain dari variabel ya. Kalau saya nyebut konstruk, berarti itu artinya variabel. Nah, model SEM, model penelitian SEM, itu direpresentasikan sebagai basis teori ya. Jadi memang kita kalau teman-teman peneliti itu menyebutnya payung teori ya. Jadi ya modelnya itu ada payung teorinya. Tapi untuk teman-teman S1 sepertinya belum sampai ke situ sih. Nah, ini beda konstruk atau konstruk dengan variabel. Sebenarnya di SPSS sendiri itu lebih tepatnya sebenarnya kalau menyebutnya itu dengan konstruk ya. Untuk hal-hal yang unobserved, artinya tidak bisa diobservasi secara langsung. Kenapa tidak bisa diobservasi secara langsung? Karena harus diejawantahkan, diterjemahkan ke dalam beberapa item atau indikator. Tapi kalau variabel itu yang bisa diobservasi secara langsung karena dia sudah tidak perlu lagi item ataupun indikator. Itu biasanya seperti data-data dalam data sekunder atau data keuangan itu memang dia sudah observe ya, sudah bisa diamati secara langsung tanpa harus diturunkan atau direpresentasikan dalam beberapa item. Kalau konstruk ya atau variabel laten itu harus direpresentasikan dalam beberapa item atau indikator. Nah, simbolnya pun ya dalam pengembangan model penelitian itu juga berbeda. Kalau variabel ya, jadi nanti kalau teman-teman menggambarkan model penelitian ya untuk anak-anak keuangan itu kalian pasti menggunakan variabel. Jadi model penelitiannya kotak ya, bentuknya kotak. Nama tiap variabelnya itu nanti bentuknya kotak. Sebenarnya ini semacam apa ya? Perjanjian umum ya. Tapi memang untuk membedakannya ya dalam dunia akademis seperti itu. Kemudian kalau konstruk untuk teman-teman seperti pemasaran, SDM ya, itu model penelitiannya ya untuk konstruknya dilambangkan atau digambarkan dalam bentuk oval. Seperti itu. Nah, kita hari ini belajarnya hanya mediasi, tapi saya singgung sedikit aja perbedaan mediasi dan moderasi. Dari gambar ini sudah bisa terlihat ya. Oh, ini M aja ya, saya lupa. Jadi mediasi dan moderasi ini yang biasanya akan diolah dalam analisis SEM ya. Analisisnya SEM, metodenya SEM, metode analisis SEM. Kalau alatnya Smart PLS, War PLS, Amos. Oke ya. Nah, mediasi dan moderasi ini yang biasanya diolah dalam SEM. Tapi kalau hanya regresi biasa, hanya cukup menggunakan SPSS atau FUSE, oke? Nah, biasanya ada variabel mediasi atau moderasi. Posisinya variabel mediasi dan moderasi ini biasanya di tengah. Untuk gambar yang pertama ini ya, untuk gambar yang atas ini adalah penggambaran dari model penelitian yang menggunakan konstruk mediasi. Nah, konstruk mediasi ini apa? Konstruk mediasi ini dimunculkan agar X terhadap Y itu ada hubungan atau ada pengaruhnya. Begitu. Kalau moderasi itu berhubungan dengan X terhadap Y itu sudah ada hubungan atau pengaruhnya.
tapi hubungannya kuat atau lemah. Nah, itu ditentukan itu salah satunya dipengaruhi dari moderasi. Moderasi ini bisa memperkuat hubungan, bisa juga melemahkan hubungan. Oke. Nah, memperkuat hubungan kalau misalkan X terhadap Y itu pengaruhnya baik ya, pengaruhnya baik. Itu diperkuat hubungannya. Tapi kalau misalkan kita meneliti tentang konflik gitu, misal dan itu hubungannya negatif ya, itu hubungannya bukan hubungan yang baik, itu kita lemahkan dengan kemunculan variabel moderasi ini. Oke ya. Jadi kalau agar ada hubungan ya itu menggunakan konstruk mediasi. Tapi kalau awalnya sudah ada hubungan, tapi saya ingin memperkuat atau memperlemah hubungan, itu dimunculkan variabel moderasi ya. Jadi jangan ketukar. Bentuknya pun bentuk modelnya pun ya ini berbeda. Kalau mediasi itu dia langsung ada di tengah. Kalau moderasi itu arahnya ke anak panah. Kenapa arahnya ke anak panah? Karena memang pada dasarnya X terhadap Y itu sudah ada hubungan. Oke, tapi keberadaan si moderasi ini dia ingin memperkuat atau memperlemah hubungan. Kalau case penelitiannya atau kasus penelitiannya itu adalah tentang konflik, kemungkinan besar peran moderasi ini akan memperlemah hubungan. Jadi untuk bahasa sederhananya ya untuk meminimalisasi konflik begitu. Tapi kalau untuk hal yang baik, misal meningkatkan loyalitas gitu ya yang pemasaran. Nah, itu kemunculan moderasi ini fungsinya adalah untuk memperkuat hubungan. Begitu ya. Mediasi yang darinya nggak ada hubungan, biar ada hubungan, biar ada pengaruhnya. Kalau moderasi awalnya sudah ada hubungan, tapi diperkuat atau diperlemah. Nah, sebenarnya kemunculan variabel mediasi dan moderasi ini bukan hal yang tiba-tiba ya. Ini saya singgung sedikit apa namanya dilatari oleh kesenjangan penelitian biasanya ya. Jadi kalau kita meneliti sesuatu atau kita mengembangkan model penelitian nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Kita harus merujuk ke penelitian sebelumnya ya. Kita harus melihat apa namanya perkembangan penelitian sebelumnya itu seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu kesenjangan penelitian. Jadi sebenarnya penelitian menggunakan analisis SEM itu sangat mudah untuk mencari kesenjangannya dibandingkan dengan analisis regresi berganda biasa ya. Karena kemunculan mediasi dan moderasi ini bisa menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian. Artinya dia bisa menjadi gap riset atau kesenjangan penelitian. Nah, oke, kesenjangan penelitian ini biasanya muncul ada 4 ya. Pertama itu tentang analisis bibliometrik. Jadi ada publikasi artikel ya yang itu memang dia membahas tentang bibliometrika ya. Cuman itu membacanya juga cukup ribet dan kita harus mencari sumber artikel terbarunya. Oke, nggak bahas banyak ya. Kemudian yang kedua, memang mediasi atau moderasi ini adalah panggilan dari penelitian sebelumnya. Jadi misalkan ada suatu penelitian yang memang dia sudah meneliti, kemudian bisa langsung dibaca pada rekomendasi pada bagian belakang ya. Pada bagian belakang artikel ilmiah dia merekomendasikan untuk meneliti variabel atau konstruk apa. Kadang mereka menyebutkan gitu. Saya pun sebagai peneliti saya suka menyebutkan itu gitu. Satu untuk mempermudah penelitian berikutnya. Yang kedua bisa jadi itu adalah pengembangan penelitian yang akan saya lakukan begitu. Nah, kalau nggak ada panggilan ya atau nggak ada apa ya istilahnya peneliti sebelumnya nggak menyebutkan gitu berarti kita harus melihat beberapa penelitian sebelumnya nggak hanya satu tapi seenggaknya 5. Apakah X terhadap Y ya, apakah konstruk independen terhadap dependen itu berpengaruh? Berapa orang yang bilang X terhadap Y itu berpengaruh, berapa orang yang bilang atau peneliti yang bilang X terhadap Y itu tidak berpengaruh. Nah, itu kan terjadi inkonsistensi hasil. Nah, inkonsistensi hasil itu bisa
dimunculkan variabel mediasi, variabel moderasi ya. Begitu. Itu bisa menjadi kesenjangan penelitian, bisa menjadi gap riset atau gap penelitian. Kemudian bisa juga menggunakan analisis praktikal. Cuman kalau analisis praktikal ini terlalu intuisi ya. Karena biasanya memang kalau analisis praktikal itu pengamatan yang cukup dalam dengan analisis yang cukup dalam dari seorang peneliti. Jadi ini kurang valid kalau saya bilang ya. Karena memang intuisi seseorang itu bisa berbeda-beda begitu. Saya kurang merekomendasikan untuk analisis praktikalnya. Tapi yang paling bagus itu memang nomor satu menggunakan analisis bibliometrik. Bibliometrik itu dengan membaca atau kita juga bisa mengolah langsung, tapi sepertinya tidak dipelajari di strata 1 ya, di S1 karena itu terlalu dalam. Nah, kita bisa baca hasilnya, hasil analisis bibliometrik dalam artikel ilmiah. Kemudian juga cek yang nomor 2, cek apakah ada panggilan konstruk dari peneliti sebelumnya. Jadi, apakah peneliti sebelumnya itu menyarankan atau merekomendasikan konstruk-konstruk tertentu untuk dijadikan mediasi atau moderasi atau diteliti lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, memang dari penelitian sebelumnya ya, melihat apakah ada inkonsistensi hasil. Biasanya kalau untuk mahasiswa itu menggunakan yang ini, yang inkonsistensi hasil ini ya, kesenjangan penelitiannya. Baru muncullah variabel mediasi atau moderasi. Jadi pembentukan model penelitian itu nggak hanya sensing aja, nggak hanya sebaiknya begini, tapi memang merujuk pada artikel ilmiah atau penelitian sebelumnya. Tapi sebenarnya untuk tataran S1 itu bisa mengolah data atau bisa mengolah data dan menyajikan hasil penelitian itu sudah cukup sebenarnya ya. Jadi bisa juga dengan mereplikasi penelitian. Cuman kan bisa kalau kita mereplikasi penelitian itu konteksnya di luar negeri, kita replikasi bagaimanakah konteksnya ketika diteliti di Indonesia. Oke, nah itu sedikit tentang kesenjangan penelitian ya untuk memunculkan baiknya mediasi atau moderasi. Kemudian model pengukuran, oke, model pengukuran ini ada reflektif dan formatif. Ini caranya gimana? Ini lihat dari penelitian sebelumnya atau lihat dari yang biasanya meneliti konstruk ini arah panahnya kemana sih? Seperti itu. Itu juga menentukan ya. Reflektif itu indikator suatu konstruk merupakan refleksi dari suatu konstruk. Jadi indikator atau instrumen atau item atau manifest itu adalah refleksi ya, refleksi dari suatu konstruk. Kalau formatif itu item-item ya atau manifest-manifest itu membentuk konstruk seperti ini. Ini perbedaannya yang bisa sangat mudah untuk dipahami. Ini sebenarnya saya kurang kelihatan ya, bentar. Ini bisa digeser ini. Nah, dampak apabila membuang indikator ini yang paling bisa mudah dipahami. Kalau formatif itu dia mengubah makna ya. Kalau ada item yang dihapus itu bisa jadi mengubah makna dari suatu konstruk. Tapi kalau dalam reflektif itu tidak mengubah makna. Sebenarnya untuk tataran S1 ini bisa kita skip dulu sih. Karena yang penting kalian bisa ngolah data dan merepresentasikan ke dalam bentuk laporan atau skripsi itu. Oke, masuk ke pengujiannya masih sama ya. Kita akan menguji itemnya, indikatornya atau manifestnya dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, kalau dalam SPSS ada yang ingat nggak uji reliabilitas itu dilihat dari nilai apa? Ada yang ingat uji reliabilitas kalau dalam SPSS dan FUS itu ininya dilihat dari nilai Krombah alfa ya kalau SPSS dan FUS. Tapi kalau dalam Smart PLS, WAR PLS, AMOS juga sepertinya ya, itu kita melihat composite reliability-nya. Standarnya masih sama, harus di atas 0,7 itu untuk dinyatakan suatu item itu reliable ya. Kemudian untuk uji validitas itu terdiri dari 3 kalau dalam analisisnya. Validitas konten,
konvergen, dan diskriminan. Konten ini saya sertakan di sini ya. Jadi gini, terkadang kita kan pasti menyitasi atau mengutip indikator atau item dari peneliti sebelumnya. Satu, peneliti sebelumnya itu kita nggak tahu dia dari negara mana dan meneliti di negara mana. Otomatis kan kita mengutip dan kita menyitasi untuk diteliti dalam konteks yang ingin kita teliti atau dalam negara kita di Indonesia ya. Itu kita perlu konsultasi dengan ahli atau dosen pembimbing. Itemnya seperti ini gitu ya. Untuk konteks penelitian ini dengan item seperti ini disebarkan di Indonesia. Karena kan kita pasti nonton penelitian di Indonesia ya. Karena bisa jadi ya bahasa, tata bahasa, tata susunan kata yang digunakan dalam item itu kalau kita translasikan atau kita terjemahkan pasti membingungkan ya, pasti rancu bahasanya. Nah, itu perlu diskusi dengan ahli ataupun dengan dosen pembimbing. Itu merupakan uji validitas yang pertama, validitas konten. Tapi tidak dinyatakan dalam angka ya, tidak ada pengukurannya, tidak ada. Memang harus berkonsultasi. Begitu, karena untuk menyesuaikan konteks dan juga tata bahasa yang kita kutip dalam item itu. Jadi tidak ada pengukurannya, memang hanya sebatas konsultasi. Oke, kemudian validitas konvergen itu dilihat dari loading faktor dan nilai AVE. Kemudian validitas diskriminan itu dilihat dari akar AVE, nilai akar AVE ya. Kemudian ini pengukurannya cukup banyak, tapi alatnya mudah karena hanya tinggal klik saja pasti akan keluar hasilnya. Ini terbagi menjadi dua evaluasi modelnya, ada outer model dan ada inner model. Outer model itu ada uji konvergen, kemudian uji AVE, ya, kemudian ada validitas diskriminan dan composite reliability atau uji reliabilitas. Kemudian kalau inner model ada R square, uji signifikansi untuk hipotesisnya, dan ada uji effect size. Seperti ini. Nanti kita akan menggunakan Smart PLS untuk mengolahnya. Jadi saya skip dulu karena ini pengujian mediasi yang menggunakan metode FAF. Ini metode dari Baron dan Kenny. Kita hari ini menggunakan metode bootstrapping. Kita langsung masuk ke simulasi risetnya aja. Jadi ini model risetnya. Ada 50 data ya, 50 data responden. Tujuan risetnya ini, kita menggunakan mediasi. Kita hari ini nggak belajar moderasi, kita hanya belajar satu, mediasi aja. Kemudian variabel independennya personalisasi iklan, mediasinya ada dua, insentif dan ketepatan waktu, dengan variabel atau konstruk dependennya nilai iklan. Oke, nah ini hipotesis dan model penelitiannya. Jadi kemunculan insentif sebagai ketepatan waktu ini sebagai konstruk atau variabel mediasi ya. Persepsi iklan sebagai persepsi personalisasi iklan ini sebagai independennya, nilai iklan sebagai dependennya. Oke ya, jadi insentif dan ketepatan waktu itu sebagai konstruk atau variabel mediasi. Ya, jadi dia gambarnya di tengah seperti ini. Ini dua mediasi ya. Seperti ini. Nah, hipotesisnya ini. Sebenarnya masih ada ya, kayak H0-nya itu pasti ada personalisasi iklan tidak berpengaruh positif itu sebenarnya ada, cuman saya tidak menuliskannya di sini. Kita langsung ke alatnya. Oke, kita buka alatnya dulu. Oh, sorry. Kita buka datanya terlebih dahulu. Saya lupa, saya mengirimkannya data bentuk Excel atau CSV. Nah, dalam Smart PLS, ya, dalam Smart PLS ini, pengolahan datanya, memang bentuk datanya atau raw data, data mentahnya ya, itu bentuknya Excel. Tapi formatnya bukan XLX atau bukan format Excel, tapi formatnya adalah CSV. Jadi silahkan buat teman-teman yang ingin praktek sekalian ya, untuk datanya, ini dibuka dulu Excel-nya.
Kemudian kita akan simpan dalam format CSV. Nah, data harus tersaji seperti ini ya, sudah dikode. Ini berarti untuk personalisasi iklan diukur dengan 5 item. Dari P1 hingga P5. Kemudian I itu untuk konstruk insentif diukur dari I1, I2, dan I3. Berarti ada 3 item. Personalisasi iklan ada 5 item, insentif ada 3 item, kemudian ketepatan waktu KW itu ketepatan waktu ada 4 item, nilai iklan ada 3 item. Oke ya. 1, 2, 3 ini jadi nanti ketika teman-teman menyebar kuesioner ya, itu jangan lupa untuk merapikan raw data atau data mentahnya dalam Excel sudah dikode seperti ini. Skimming aja kita cek tidak ada data yang kosong ya, karena kalau data yang kosong itu juga akan menyulitkan dalam proses olah data. Kalau misalkan ada data kosong ya, saya merekomendasikan untuk mengisinya dengan angka 3. Itu artinya netral ya. Oh ya, ini masih pakai skala Likert ya, 5 sangat setuju hingga 1 sangat tidak setuju. Jadi kalau ada data yang kosong, misalkan ini kosong gitu, atau ini kosong, isi dengan angka 3, seperti itu. Kita simpan dalam format CSV. File, save as atau simpan sebagai, pilih foldernya ya. Ini simpan sebagai, ini kan biasanya Excel ya. Kita pilih CSV yang berbatas koma atau delimited koma. Ya, Jadi CSV, ini soalnya ada delimited bahasa Inggrisnya teman-teman. Kalau ya Bu ya, CSV, ya, delimited kalau yang pakai bahasa ya. Inggris. Kalau yang komputer atau laptopnya pakai bahasa Indonesia yang berbatas koma. Karena CSV-nya ada 2 ya, ada Macintosh, ada MS-DOS. Berarti kita pakai yang ini ya. Oh ya, ini sorry, ini ada juga CSV. Kita pakai yang ini. Yang berbatas koma atau delimited koma itu. Oke ya, ini jadi disimpan dulu. Klik simpan. Ini karena saya sudah nyimpan sih. Oke, saya kasih tanda yang lain deh. Nih, terus kemudian simpan. Baru kita buka Word PLS-nya. Nah, nanti mungkin akan muncul notasi seperti ini ya. Beberapa fitur dapat hilang jika Anda menyimpan dalam format CSV. Abaikan saja, langsung ditutup aja Excel-nya. Gitu. Oke, sekarang kita buka PLS-nya ya. Jadi formatnya CSV yang berbatas koma atau delimited koma. Smart PLS. Kita buka seperti ini ya. Apa namanya ikonnya, icon yang sudah menginstal Smart PLS. Kita buka. Agak lama. Belum terbuka ya. Oh ini. Ini adalah worksheet-nya atau lembar kerjanya dalam Smart PLS ya. Seperti ini. Kita akan mengimpor data. Yang pertama pasti kita harus impor data. Sebelumnya kita bikin new project. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ikut sekalian untuk latihan ya. Karena ini nanti pasti untuk skripsi ataupun untuk tugas yang tadi ya bisa sangat bermanfaat dalam pengolahan datanya. Kalau teman-teman menggunakan analisis SEM, yaitu menghadirkan variabel mediasi atau moderasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman saya pengen meneliti menggunakan analisis SEM gitu. Tapi untuk tataran S1 saya cukup kerepotan atau kebingungan gitu. Misalkan kalau harus melakukan kesenjangan penelitian yang sekian banyaknya gitu atau maksudnya cukup lama.
Nah, kalian bisa mereplikasi model penelitian, tapi tetap kalian harus pelajari apa yang menjadi kesenjangan penelitian pada penelitian yang saudara replikasi begitu. Jadi bisa juga dengan mereplikasi model penelitian penelitian terdahulu seperti itu. Kalau kalian memang ingin belajar pengolahan dengan adanya kemunculan konstruk, mediasi ataupun moderasi. Kalau digabung mediasi dan moderasi muncul bersamaan, sebenarnya bisa saja, tapi itu cukup detail dan lebih lanjut lagi ya belajarnya. Ini kita belajar yang simpelnya dulu, mediasi dulu. Oke, new project. Kita beri nama. Karena di sini saya udah latihan satu, kita Ada beri nama pertanyaan, latihan. Bu. Ya, Ada pertanyaan di kolom chat. oh ya. Jika menggunakan variabel intervening, apakah teknik analisisnya tetap sama? Oh iya, tetap sama. Jadi intervening itu nama lain ya. Intervening itu nama lain dari mediasi. Ini tetap sama. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang sudah mendesain skripsi atau sudah mendesain proyek penelitian dengan kemunculan intervening, mediasi, moderasi, Smart PLS ini cukup user friendly, cukup mudah digunakan ya. Jadi saya cukup menganjurkan ya, cukup merekomendasikan Smart PLS ini. Oke, kita create new project, ketik nama projectnya, kemudian oke. Nah, di sini ada double click to import data ya. Ini diklik 2 kali. Double click. Ini untuk mengimpor data, untuk mengunggah data. Kita pilih data Excel yang formatnya adalah CSV. Karena di dalam ini ya, maksudnya apa ya, kalau kita mau memilih file ya, kalau misalkan filenya bukan format CSV, biasanya nggak terbaca. Jadi dia hanya mengizinkan format CSV dan TXT. TXT itu berarti filenya not ya. Tapi kalau filenya Excel itu kan kalau nggak salah formatnya XLSX, kalau nggak salah ya, saya agak lupa susunannya. Yang jelas yang jelas Smart PLS ini hanya membaca data ya, filenya Excel tapi formatnya CSV. Oke, makanya di sini hanya ada CSV aja atau TXT. Nah, kita open. Oke. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, munculnya sudah seperti ini berarti datanya sudah benar ya. Mengimpor datanya sudah tepat, tidak ada missing data. Dan sebenarnya ini data ini juga sudah mencerminkan statistik deskriptif ya. Teman-teman coba sebentar. Ini bisa. Nah, ini kalau misalkan kalian mau mengcopy, itu copy to clipboard ini. Kemudian buka Excel atau Word ya untuk mempastenya. Begitu, karena kalau di SPSS itu kita bisa klik kanan pada tabel atau pada histogramnya, kemudian di copy. Kalau di sini dia menyediakan menu copy. Jadi ini klik di sini copy-nya. Kalau kita copy yang manual begini nggak bisa. Ya. Kita blok ini nggak bisa. Jadi kita copy-nya di sini. Gitu. Oke. Kemudian setelah double klik dan datanya terinput, kita akan membuat modelnya. Nah, modelnya ini kalau di SPSS ataupun Fuse itu kita nggak menggambar model, tapi kalau di Smart PLS kita harus menggambarkan model kita. Jadi setelah kita bikin new project, kita import datanya dengan double klik tadi, kita klik new pad model. New pad model ini untuk membuat modelnya. Kita beri nama model 2. Oke. Nah, kemudian akan muncul di kolom kiri bagian bawah ini indikator-indikatornya. Ya. Indikator-indikator ini yang akan kita susun sebagai konstruk
di dalam model penelitian kita. Nah, ini P1 sampai P5 hingga P5 ini kita blok. Setelah kita blok ya, kita tarik ke dalam lembar putih sesuai bentuk modelnya. Ini bentuk modelnya tadi ini ya. Jadi berarti susunan oval-ovalnya itu seperti ini. Kalau pada simulasi riset kita kali ini, model penelitiannya itu bentuknya belah ketupat ya, diamond atau belah ketupat. Ya pembentukannya memang hanya seperti ini sih, maksudnya ya kalian bisa menentukan apa ya istilahnya letaknya. Kita kembali lagi. Kemudian I letaknya di atas ya tadi ya. Sama di blok, kemudian ditarik. Begini. Ini warnanya masih merah karena artinya belum dihubungkan. Jadi masih berdiri sendiri. Ini adalah item atau manifest atau indikator atau instrumen. Jadi ini variabel laten 1 ini kita kasih nama. Sebentar nanti aja ya. Ini kita gambarkan dulu aja. Kita tarik semuanya sesuai bentuk model penelitian yang kita kembangkan. Kemudian NI. Ini kita juga bisa rapikan juga. Seperti ini. Oh, belum ya. Di sini. Nah, sementara bentuknya seperti ini ya. Agak geser dikit. Nah, oke. Ini saya kenalkan dulu. Ini yang merah ini adalah variabel laten. Di sini ini laten variabel ya, atau konstruknya. Ini kita beri nama sesuai dengan konstruk penelitian kita. Klik kanan ya. Ini jadi diklik gini, klik kiri dulu, klik biasa, kemudian klik kanan rename, personalisasi ya. Personalisasi iklan. Oke. Nah, maksudnya variabel laten atau konstruk personalisasi iklan diukur dengan 5 item atau 5 indikator di sini P1, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5. Insentif juga ini apa namanya? Konstruk insentif. Oh ya, ini nggak bisa di enter harus oke. Nah, ini diukur dengan 3 item. Kemudian yang ketiga, ketepatan waktu. Oke, diukur dengan 4 item. Kemudian ini nilai iklan. Diukur dengan 3 item. Nah, oke, ini sudah kita beri nama semua ya. Variabel latennya atau konstruknya. Sekarang kita bisa rapikan. Jadi kalau misalkan itemnya yang nilai iklan ini ada di sebelah kiri, ketika nanti kita dihubungkan anak panah itu nabrak ya. Ini kita bisa rapikan dengan align. Nah, di kolom kanan, bagian bawah, pojok kanan bawah ini ada gambar-gambar seperti ini. Ini ya, bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau misal, oh ya, sebelumnya kita pilih select dulu ya. Jadi kita klik select, misal kita klik di insentif. Kita ingin merapikan bentuk susunan dari insentif biar pertanyaannya ini nggak di sebelah sini. Jadi kalau kita tarik garis arah panah ke sini ini nggak ketabrak itemnya, itu kita bisa rapikan dengan align. Nah, nanti dia akan pindah ke atas. Kalau kita buat seperti ini juga kita taruh di sebelah kanan. Kita klik align yang bagian ini. Ketepatan waktu juga kita mau taruh itemnya di bawah, berarti klik yang ini. Gitu. Nah, ini warnanya masih merah karena mereka masih berdiri sendiri atau belum dihubungkan. Dihubungkannya yaitu dengan ini apa namanya item connect. Klik connect dulu, kemudian
klik pada konstruk independen kepada mediasi. Nah, ini mulai terhubung kan? Lagi dari personalisasi iklan ke ketepatan waktu. Ini hipotesis 2. Ini tadi hipotesis 1. Jadi kalau misalkan masih personalisasi iklan ke insentif, itu berarti masih meneliti X terhadap Y, ya. Masih menggunakan regresi biasa. Tapi ini ada 2 regresi. Karena ada personalisasi iklan terhadap ketepatan waktu. Yang pertama kepada insentif, yang kedua kepada ketepatan waktu. Kemudian insentif kepada nilai iklan. Ini juga masih termasuk ke regresi, ya. Tapi karena SEM berarti ada lebih dari satu regresi, multi regresi itu. Kemudian kita teliti juga ketepatan waktu terhadap nilai iklan. Ini H1, anak panah yang ini anak panah H1, hipotesis 1. Yang ini anak panah yang sebelah sini, personalisasi iklan terhadap ketepatan waktu, itu adalah anak panah H2, hipotesis 2. Kemudian insentif terhadap nilai iklan, ini adalah hipotesis 3. Ketepatan waktu terhadap nilai iklan, itu adalah hipotesis 4. Nah, mediasinya itu adalah personalisasi iklan terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif. Oke ya, personalisasi iklan terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif. Oke. Yang ketepatan waktu juga sama. Personalisasi iklan terhadap nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu. Ini bentuk gambaran atau model analisis mediasi seperti ini ya, yang tadi di awal. Jadi konstruk kemunculan konstruk mediasi dalam model itu ada di tengah, bukan di anak panah ya. Kalau di anak panah seperti ini moderasi. Kita menggunakan konsep yang ini, yang awal ini mediasi. Intervening juga nama lain ya, nama lain dari mediasi. Bisa nyebut mediasi, bisa nyebut mediator, bisa moderasi, bisa moderator, bisa intervening, itu sama. Nah, setelah terkonekkan ya, terhubung, kita netralkan dulu dengan klik select. Jadi biar nggak bikin panah. Nah, setelah terhubung seperti ini, dia akan berubah warna menjadi biru. Artinya dia sudah terhubungkan. Nah, ini kita tinggal ngitung aja. Ngitungnya juga cepat ya, nggak seribet kalau misalkan kita SPSS itu kan kita harus masukkan ini, kemudian ada langkah selanjutnya. Kalau di sini enggak. Kalau di Smart PLS itu sangat mudah. Kemudian calculate. Nah, penghitungannya ini ya, jadi kita ada menghitung outer model dan inner model. Outer model terdiri dari validitas konvergen, AVE, diskriminan, dan composite reliability. Ini yang kita estimate ya, yang kita istilahnya kita hitung. Kita kembali lagi, kita calculate, klik calculate, kemudian PLS algorithm. Oke, langsung aja start calculation. Nah, ini sudah muncul koefisiennya, matriksnya. Ini nggak bisa di copy langsung, jadi ada menu fiturnya ya. Nih, kalau teman-teman mau mengcopy ini, biasanya kan pada lampiran itu kan disertakan ya hasil olah datanya. Itu kalian kan copy to clipboard, klik Excel format. Jadi dia bisa juga menggunakan format R ya. Kita kan nggak belajar pembahasan R, jadi kita klik Excel format, kemudian buka Excel-nya. Kita buka Excel-nya dan kita tinggal paste aja. Nah, seperti ini cara nyimpan hasil olah datanya ya. Jadi hasil olah datanya disimpannya sudah dalam bentuk Excel, jadi bukan dalam bentuk gambar atau
uh, apa sesuai dengan template yang Smart PLS sediakan, jadi langsung dalam bentuknya Excel. Kemudian kita menghitung apa lagi? Kita menghitung validitas konvergen. Kita lihat outer loading ini, tinggal klik aja. Di sini sudah ada apa aja sih yang mau atau ingin diketahui gitu ya. Kita cuma tinggal klik, nggak ada yang kita perlu masukkan seperti di SPSS. Outer loading. Karena ini kayaknya sisa waktunya masih banyak ya nanti ya. Jadi nanti boleh ada volunteer coba step-stepnya di Sampai jam apa 10, Bu. sampai Ininya. jam 10 ya, masih ada setengah Ya. jam lah. Karena ini bentar sih kayaknya. Nah, nilainya kita cek dulu. Karena di sini ada yang warna merah. Jadi kalau angka-angkanya itu warna hijau, itu artinya fine, itu artinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang angkanya merah, berarti ini masalah. Oke, kita lihat dulu standarnya untuk outer loading. Standar nilainya atau kriteria nilainya. Outer loading ini validitas konvergen ya. Nih keterangannya. Jadi PLS, algoritma, kemudian outer loading. Ini untuk melihat validitas konvergen. Nilai loading faktornya harus di atas 0,7. Ternyata di sini ada yang 0,5, berarti tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Bagaimana jika ada yang seperti ini? Jika ada yang seperti ini, maka dengan terpaksa kita harus menghapus item. Oke, oleh karena itu, kenapa item tidak boleh satu? Karena kalau kita sampai menghapus item ya, berarti konstruknya hilang. Itu tidak boleh ya. Bukan tidak direkomendasikan, tapi memang tidak boleh ya. Minimal sebenarnya 2, tapi saya pribadi menyarankan setidaknya 3. Karena kalau misalkan 2 itu terlalu lemah ya. Kalau misalkan 2, 1 kehapus tinggal 1 item, itu terlalu lemah ya. Saya menyarankan 3 setidaknya. Tapi gimana Bu kalau misalkan memang itemnya hanya ada 2? Biasanya yang meneliti itu banyak, berarti cari peneliti lain yang memang meneliti konstruk tersebut gitu ya. Misalkan insentif hanya ada 2 Bu gitu. Cari peneliti yang dia meneliti insentif dengan setidaknya 3 indikator. Itu pasti ada. Gitu. Oke, kembali lagi karena ini merah, karena dia di bawah 0,7, harusnya outer loading ini nilai loadingnya adalah di atas 0,7. Maka dia warnanya merah. Bagaimana caranya? Kita balik ke model. Klik modelnya. Tadi yang bermasalah adalah PI 5. Oh ya, ini kenapa susunannya kok PI-nya nggak di atas, tapi kok I ini alfabetis ya, urutan secara abjad. Jadi diurutkan berdasarkan abjad, karena abjad P ada di bawah, berarti dia letaknya di bawah. Ini kita balik lagi ke modelnya, kita hapus item P5, PI 5. Ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus bukan berarti kita selesai enggak, tapi kita calculate ulang. Calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, kemudian klik outer loading-nya. Seperti ini. Ini warnanya udah hijau semua, berarti ini sudah memenuhi kriteria validitas konvergen, yaitu nilai loading di atas 0,7. Kemudian kita copy Excel format ya. Setelah copy, kita paste langsung. Ini validitas konvergen. Ini validitas konvergen ini, saya di sini aja ya. Ini akan mengumpul teman-teman. Jadi kalau misalkan datanya jelek ya, I1 hingga I3 ini nggak mengumpul di kolom insentif ya, ada yang satu di sini, itu berarti datanya jelek ya, persebarannya kurang bagus. Tapi biasanya kalau memang datanya itu bagus akan mengumpul. Jadi I1 hingga I3 akan mengumpul di kolom insentif. Artinya pertanyaan I1 hingga I3 itu merepresentasikan konstruk insentif. Begitu halnya dengan ketepatan waktu. Indikator KW1 hingga KW4 mengumpul di kolom ketepatan waktu ini ya. Maka
item KW1 hingga KW4 itu merepresentasikan konstruk ketepatan waktu. Kemudian NI1, item NI1 hingga NI3 itu mengumpul pada kolom nilai iklan. Berarti konstruk NI1 hingga NI3 merepresentasikan konstruk nilai iklan. Dan juga personalisasi iklan. Personalisasi iklan ini awalnya ada 5 konstruk, tapi ternyata ya item yang benar-benar merepresentasikan atau menjelaskan personalisasi iklan itu ternyata untuk konteks penelitian kali ini di Indonesia ya. Konteks penelitian kali ini maksudnya adalah konteks penelitian yang saya lakukan ini ya. Itu berarti PI1 hingga PI4 aja yang merepresentasikan konstruk personalisasi iklan. Nah, karena ini kan datanya tadi hanya 50 ya. Jadi bisa kita bilang sifatnya seperti pilot test ya, seperti uji coba. Nah, kalau nanti kalian menyebar kuesioner ulang ya untuk data yang lebih besar, untuk penelitian yang sesungguhnya, sebaiknya item PI5 ya yang tadi kita hapus itu diikutkan ya, tetap diikutkan. Karena bisa jadi jumlah responden itu juga akan berpengaruh kepada hasil estimasi penelitian kita. Gitu. Oke ya. Jadi untuk pilot test seperti ini penyajian hasil datanya, hasil estimasinya. Jadi PI5 itu ternyata tidak merepresentasikan personalisasi iklan. Yang merepresentasikan personalisasikan hanyalah item 1 hingga item 4 pada konteks penelitian kali ini ya. Jadi bisa jadi nanti pada konteks penelitian lain dia valid ya, dia memenuhi kriteria outer loading. Oke. Setelah outer loading, melihat AVE-nya. Ini juga mudah sekali. Tinggal klik construct reliability dan validity. Nah, langsung muncul. Jadi nggak ada yang seperti SPSS atau EFUS yang bertahap ya. Ini sangat mudah, tinggal kita klik aja hasilnya keluar. Sama Excel format copy. Di sini kita bisa langsung melihat dua nilai sekaligus. Ini AVE dan juga uji reliabilitas. Oke. Nah, karena warnanya hijau berarti tidak ada masalah ya, tapi untuk kita pastikan lagi standar AVE itu berapa? Standar AVE itu harus di atas 0,5. Nah, di sini angkanya sudah di atas 0,5 pun juga warnanya sudah hijau, artinya sudah bagus datanya ya. Begitu halnya dengan composite reliability atau uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas harus di atas 0,7, di sini angkanya sudah di atas 0,7 ya, 0,8, di kisaran 0,8, angkanya pun juga sudah hijau. Jadi di Smart PLS ini kita juga dibantu untuk koreksi. Jadi karena kalau ada data yang kurang tepat, itu warnanya akan merah. Nah, kalau SPSS kita akan merunningnya satu persatu ya. Insentif kita uji sendiri dulu dengan tahapan uji reliabilitas, tahapan waktu sendiri. Kalau di sini satu kali udah langsung keluar semuanya. Tapi ya, ingat kalau hanya menggunakan regresi biasa, nggak perlu pakai Smart PLS, pakai SPSS aja. Sebenarnya SEM ini agak berat, saya pribadi ya, agak berat ketika pembangunan hipotesis. Itu yang agak sedikit menguras tenaga dibandingkan dengan regresi biasa. Kalau regresi biasa tidak sebegitu menguras pikiran ya dalam pengembangan hipotesisnya gitu. Alatnya mudah tapi berat di penyusunan hipotesis. Ada juga penyusunan hipotesisnya mudah tapi berat di alat analisis ya, itu regresi. Semuanya plus minus ya, nggak ada yang mudah banget, nggak ada. Nah, kemudian reliabilitas juga sudah sudah ketahuan ini. Ada Kromba Alpha juga sebenarnya, tapi kita
lebih merujuk ke composite reliability karena ini dia lebih reliable. Pun nilainya juga lebih tinggi ya daripada Chroma Alpha. Ya, Chroma Alpha juga sudah memenuhi ya, sudah di atas 0,7, tapi komposit nilainya jauh lebih tinggi, jadi kita ambil komposit. Dan AVE ini sebagai konvergennya juga. Jadi konvergen itu dilihat dari dua, ya. Dilihat dari ini, dari loading factor dan nilai AVE. Nah, loading factor yang tadi, outer loading tadi, dan nilai AVE yang ini. Jadi ada dua untuk validitas konvergen. Nah, reliability udah, konvergen udah, sekarang berarti diskriminan. Diskriminan juga tinggal klik aja, diskriminan validity, muncul. Nah, bentuknya harus seperti ini ya. Nah, nilai tertinggi, jadi gini, cara bacanya gini ya, cara mikirnya. Oh ya, pilih yang formula kriterion ya. Kita pilih yang ini. Sebenarnya ini juga ada fungsinya ini untuk melihat common method bias atau bias. Tapi kita nggak belajar sampai situ, kita belajar sampai formula kriterion dulu. Nah, insentif. Insentif ketemu insentif hasilnya tertinggi akan ada di sini. Sama dengan ketepatan waktu, ketemu ketepatan waktu akan tinggi di sini. Karena nggak ada pantul di sini agak bingung ya saya menunjukkannya. Ya, ini hasil tertingginya akan seperti ini. Istilahnya akan membentuk segitiga ya. Ini hasil tertinggi, 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 nilai tertinggi ya. Seperti itu. Berarti ini sudah memenuhi validitas diskriminannya. Kita copy. Validitas diskriminan. Seperti ini. Oke, untuk outer loading itu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum terlalu jauh. Tinggal satu lagi, tinggal inner sebenarnya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau bingung. Kalau mau diulang nanti setelah inner aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mau diulang lagi cara pengolahannya. Oke, sekarang kita masuk ke inner model. Inner model. Inner model itu apa aja yang dicek? Inner model itu ada R-square, uji hipotesis, dan effect size. Nah, kalau R-square dan effect size ini hanya membaca data aja, tapi yang krusial itu ada di uji signifikansi atau uji hipotesis. R-square dulu ya, karena dia masih di ranah PLS algorithm. R-square juga sama, tinggal klik R-square-nya. Seperti ini. Tinggal kita copy. R-square. Begitu juga dengan effect size atau F-square. Ini juga tinggal kita klik, angkanya sudah hijau, berarti ini sudah tidak ada masalah. Nah, yang panjang itu yang uji hipotesisnya. Oke, kita masuk ke uji hipotesis ini yang menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Kembali ke model, ya, klik ke modelnya. Kita calculate uji bootstrapping. Oh ya, ini angkanya sudah keluar ya. Jadi ini angka-angkanya sudah keluar. Angka di sini ini sebenarnya kita lihat dari sini aja sudah bisa kita ketahui ya hipotesisnya didukung atau tidak didukung. Nah, tapi untuk lebih tepatnya lagi kita pakai bootstrapping dulu ya. Kita belajar bootstrapping dulu. Calculate, kita klik di model, kemudian calculate bootstrapping. Kemudian sampelnya jangan lupa diganti, tadi ada 52 sampel. Subsampelnya diganti 52.
Start calculation. Nah, oke, ternyata ada yang merah. Ternyata ada yang merah, yaitu insentif terhadap nilai iklan. P-value-nya ada merah, berarti inilah hipotesis yang ditolak. Begitu. Jadi ini kita menilai X terhadap Y dulu tanpa melibatkan mediasi. Kalau X terhadap Y dulu berarti tadi modelnya yang mana ya? Modelnya yang ini ya. Sorry. Modelnya berarti persepsi iklan terhadap insentif ini X terhadap Y. Kemudian personalisasi iklan terhadap ketepatan waktu berarti ini X terhadap Y. Insentif terhadap nilai iklan berarti ini X, ini Y. Ketepatan waktu terhadap nilai iklan ini X, ini Y. Berarti ada 4. Ada 4 model regresi sederhana. Oke ya. Ini dirumuskan pada H1 hingga H4. Nah, kemudian kita lihat di sini nilainya ternyata ada satu yang tidak didukung karena p-values-nya, signifikansinya di atas 0,0. Ya, ini kan hampir 1 ya. Berarti ini tidak didukung. Besaran nilainya itu dilihat dari T statistik. Jadi besaran pengaruhnya dilihat dari ini. Insentif terhadap nilai iklan itu besarannya 1,677, tapi dia tidak didukung ya. Jadi hipotesis satu tadi dirumuskan personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap insentif. Berarti menurut hasil Smart PLS dia tidak berpengaruh karena tidak signifikan. Oke ya. Tidak berpengaruh. Kita cek hipotesis kedua. Hipotesis kedua disignifikan. Kedua hingga keempat disignifikan ya. Besarannya adalah 8735. Oh ya, kita lihat model. Di model ini angka besarannya atau koefisiennya. Koefisiennya dilihat dari sini. Jadi personalisasi iklan terhadap insentif koefisiennya ini karena nggak ada nilai, nggak ada tanda negatifnya berarti arah hubungannya positif. Oke, kalau misalkan arah hubungannya negatif, ini akan jadi min 4,061. Itu berarti arah hubungannya adalah negatif. Kalau seperti ini, berarti ini arah hubungannya adalah positif. Oke. Nah, tadi yang tidak memenuhi ini ya. Yang ini bukan karena angkanya kecil, bukan ya. Jadi memang ini berdasarkan p-value-nya, signifikansi pada p-value. Kalau angkanya kecil itu bukan dari situ melihatnya. Tapi dari sini, dari p-value-nya ini. Oke, kemudian mediasinya. Ini kan udah ketemu semua nih. Ternyata yang tidak didukung adalah ini, insentif terhadap nilai iklan ya. Salah ini berarti, bukan di sini. Insentif terhadap nilai iklan di sini. Kemudian mediasinya H5 dan H6. Bagaimanakah mediasinya ketika personalisasi iklan dimediasi oleh insentif terhadap nilai iklan? Itu kita klik specific indirect effect. Seperti ini. Wah, ternyata ada juga yang ditolak. Spesifik. Nah, ternyata personalisasi iklan terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif itu hipotesisnya ditolak ya karena merah. Terusnya warnanya hijau. Berarti berapa ini tadi ya? H5 ditolak. Personalisasi iklan tidak berpengaruh positif terhadap nilai iklan yang dimediasi oleh insentif. Itu sampai situ aja, ini masih ada 15 menit. Oh ya, tadi belum di copy. Ini silahkan di copy dulu. Sorry. Ini di copy dulu, ini hasilnya. Jadi ini yang menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Itu dari bootstrapping. Ini dengan metode bootstrapping namanya. Tuh. Masih ada 15 menit.
silahkan kalau ada yang ingin bertanya. By the way, nanti teman-teman berarti dideskripsiin juga ya, Bu Prima ya. Bukan cuma di kopas-kopas doang ya. Oh iya, ya. Ini ini hanya untuk di Excel ya. Ini memang seperti ini. Saya hanya kopas hasilnya, tapi nanti teman-teman simpulkan. Jadi seperti misal reliability nih, ini kita lihat dari komposit reliability-nya. Berarti seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini reliable ya, ditunjukkan dengan nilai CR lebih dari 0,7 seperti itu. Oke, coba kita interpretasikan ya. Ini memenuhi validitas konvergen ya, karena I1 hingga I3 mengumpul pada kolom insentif. KW1 hingga KW4 mengumpul pada kolom ketepatan waktu. Dan seterusnya. Ini berarti dia memenuhi standar atau kriteria validitas konvergen. Mulainya dari sini. Kalau ini enggak ya. Saya hapus aja nih biar nggak bingung. Nah, kemudian AVE tadi dilihat dari sini. Standarnya AVE berapa tadi? AVE itu harus di atas 0,5 ya. Ini karena di sini sudah di atas 0,5, berarti seluruh konstruk itu sudah memenuhi nilai standar dari AVE, yaitu di atas 0,5. Gitu seterusnya. Yang paling penting itu di sini. Yang ini yang menentukan apakah diterima atau ditolak hipotesis kita. Ya, ini bisa terjadi kalau tahapan yang sebelumnya tadi, mulai dari konvergen, reliability, AVE, diskriminan, R size, effect size, R score, F score itu terpenuhi ya. Jadi nggak yang tiba-tiba begitu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada sekitar 10 menitan lah. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin tanya tentang skripsinya, mungkin boleh yang berhubungan dengan model mediasi moderasi. Seperti itu. Gimana? Ada teman-teman yang mau ditanyain? Izin bertanya, Bu. Ya, Ya, boleh. silakan Mbak Panca. Saya kan belum pernah pakai Smart PL sebelumnya. Terus melihat skripsi-skripsi sebelumnya itu ada goodness of fit atau goodness to fit. Itu sebenarnya perlu apa enggak Bu, untuk analisis jalur, Bu? Terima Oh, yang kasih. model. Yang model, Bu. Itu tuh Yang hasil olah PLS algorithm. Nah, itu ada model fit di bawah. ini ya. Sebenarnya kalau ini bisa dimasukkan, bisa enggak. Tapi sebenarnya ini enggak ya gini. Bukan nggak penting-penting banget ya, tapi cukup dengan yang tadi saya sebutkan itu sudah bisa menguji kelayakan model teman-teman. Jadi ini ada sendiri model fit ini. Ini kita membaca chi-square-nya ya. Kemudian kita juga membaca NFI-nya. Lebih ke kedua ini sih ya. Bisa dimasukkan, bisa enggak, Mbak? Berarti seumpama tidak saya masukkan itu enggak apa-apa, Bu. Kalau menurut Based saya on enggak apa-apa request ya. dosen pembimbing Mbak Panca. Lebih tepatnya memang iya ya, tanya dulu ke dosen pembimbingnya dimasukkan atau enggak. Tapi sebenarnya kalau saya sih ini enggak dimasukkan enggak apa-apa. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya boleh? Iya. Silahkan, Yudita. Tadi kan Ibu bilang setiap alat analisis punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau Iya. menurut Bu Prima, Smart PLS sama AMOS itu lebih mudah yang mana ya, Bu? Lebih mudah Smart PLS ya kalau pengoperasiannya. Jadi biasanya ini cukup apa ya istilahnya cukup dasar. Pertanyaannya cukup dasar dan itu yang kalau
orang kuliah S2 itu sampai 1 semester mempelajarinya. Karena memang ini ada pada metode SEM-nya. Apakah dia CB SEM dan apakah dia PLS SEM. Kalau ditarik kesimpulan jawabannya ke situ, Mbak. CB SEM atau PLS SEM. Nah, CB SEM itu biasanya menggunakan AMOS. CB SEM covariant base. CB itu covariant base. CB SEM itu biasanya untuk meneliti teori-teori yang sudah ada. Begitu. Kalau PLS ini yang baru. Jadi kalau misal, cuman sebenarnya kan kita susah ya untuk meneliti apakah ini baru ataukah ini sudah diteliti seperti itu. Nah, apa namanya, untuk kebaikannya ya, untuk istilahnya rigor itu kokoh ya, model yang kokoh atau penelitian yang kokoh itu sebenarnya banyak yang merekomendasikan untuk AMOS. Karena AMOS itu dia mau PLS, dia mau CB, dia bisa semua. Dia oke semua gitu. Tapi kalau untuk SMART itu dia memang khusus untuk PLS. Begitu sebenarnya ya untuk kriteria PLS. Eh, Sebentar, tadi saya tulis nggak ya? Mengapa menggunakan PLS? Ini, jadi PLS ya, PLS, SEM PLS, otomatis dia alatnya akan menggunakan Smart PLS ataupun War PLS. Nah, Smart PLS itu menggunakan Smart atau WARP PLS. Itu ketika penelitiannya adalah mengeksplorasi teori yang sudah ada. Kemudian penelitian melibatkan banyak konstruk, ya, banyak konstruk dengan banyak indikator. Kemudian mengestimasi model satu arah atau rekursif sesuai dengan pernyataan satu arah berarti seperti ini, ke arah sini semua kan, ini satu arah, rekursif ya. Jadi kalau mudahnya itu mudah pengoperasian Smart PLS daripada AMOS. Karena kalau AMOS itu basis alatnya itu adalah IBM. Kurang lebih sama dengan SPSS. Cukup banyak tools atau fitur yang harus digunakan. Tapi ketepatan menggunakan PLS atau AMOS itu bergantung pada ini tadi. Kalau memang mengeksplorasi teori yang sudah ada, itu bisa menggunakan PLS atau menggunakan Smart PLS ini, gitu. Tapi kan biasanya kalau mahasiswa pasti mengeksplorasi teori yang udah ada ya. Jadi bisa menggunakan Smart PLS. Gitu. Semoga menjawab. Coba tadi di chat. Sama ini ya, kayaknya kalau sedikit tambahan ya. Iya. SEM PLS itu rada ada kelemahannya. Kelemahannya karena dia unobserved nggak sih variabelnya. Tapi kalau di AMOS itu benar-benar dia bisa ditunjukkan atau ngolahnya itu bisa ada variabel observed dan unobserved sekaligus. Kalau di sini nggak bisa kan? Di Smart PLS-nya nggak, Bu Prima? Sorry, Nek. Kalau Saya salah mungkin. sebenarnya saya belum pernah ini ya melakukannya ya, cuman berdasarkan dengan diskusi dengan teman-teman yang lain, ternyata ada juga teman yang lain ya, anak keuangan yang dia berhasil mengolah data keuangan. Otomatis itu kan datanya observe ya ke dalam War Mm-mm. PLS. Tapi ini War PLS ya, bukan Smart PLS ya. Begitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau Smart PLS ini otomatis mengolah data yang unobserved. Jadi data yang harus diterjemahkan dengan item. Karena kalau misalkan tidak ada itemnya nggak bisa sampai ke sini ya. Iya, Bikin betul-betul. modelnya ini akan susah. Ini kan harus ada item ya. Kalau Iya, di apa namanya Smart PLS. iya. Oke. Maksud saya kalau Amos itu kan dia bisa dua dengan skala yang berbeda gitu. Iya, Karena di Amos itu ada yang bentuknya kotak. oval, ada yang bentuknya kotak kan. Jadi Iya. artinya kalau Amos itu kalau saya sih bilang dia kayaknya lebih robust ya, lebih oke gitu dibandingin sama Smart Iya. PLS karena dengan skala yang berbeda, ini kan skalanya interval 1 sampai 5, 1 sampai 6 kan. Nggak bisa mengakomodir ruang, ya kan. Tapi kalau Iya. Amos tuh bisa interval dan keuangan gitu misalkan dijadikan satu datanya itu bisa diolah.
Nanti belajar kita di hari Senin ya, teman-teman. Jadi nanti bisa kita compare. Ini ada lagi, Bu. Ya Saya benar. pernah menggunakan aplikasi Smart PLS untuk olah data. Setiap kali olah data dengan data yang sama, saya olah lagi ke percobaan kedua. Hasilnya kok beda ya. Jadi saya bingung mau pakai yang mana. Nggak masalah sih itu. Saya Ya. belum pernah ya ketemu case yang begini. Coba Mm-mm. dicek lagi ya. Pasti semuanya yang diolah itu selalu kita cross checknya di data Excel-nya. Apakah data Excel-nya dibuka atau enggak, atau mungkin ada data yang kosong. Tapi sebenarnya itu datanya pasti akan sama sih. Coba saya cek kemarin saya kan sebelum tutorialan Ini ini aja saya coba diolah lagi Bu Prima. Langsung diolah. Apakah hasilnya sama? Nanti kita comparing dengan hasil Excel-nya. oke. Langsung Ini calculate kan PLS Excel-nya tadi algorithm udah ya. gitu. Oke, Mm-mm. Coba new project aja calculate. ya. Saya juga jadi penasaran. Oh iya, emang begitu. Kita buktikan Oh, nggak karena usah saya di juga create. belum pernah. Oh, di create new. Nggak langsung di calculate aja. Kalau di kalkul pasti itu akan sama. Oh, Mita. Berarti Mita kamu new project lagi ya, Mit? Apa gimana? Halo, Mita. Mita, kamu new project lagi? Apa kayak data kayak gini terus kamu ini lagi? New project lagi. Oke. Coba aja ya, sebentar ya. Ini kan cepet Ya, kan. 5 menit. Ini saya tadi pakai data yang atas ya. Sebenarnya ini yang mau atas mau bawah datanya sama. Tadi saya yang bawah ini saya beri angka 1 karena saya ingin menunjukkan cara menyimpan dengan format CSV. Oh ya. Oke. Tapi harus gambar nih. Jadi Oh iya, nggak 5 apa-apa. menit ya. Oke, kita nyepet. Saya cepet aja ya, karena nggak biar ini kita hanya membuktikan aja. Kalau iya sampai beda, wah ini menjadi sebuah tanda tanya. Nggak usah bingung, pakai aja yang terakhir. Ini juga nggak bakal dicek kok. Oh Soalnya ya, saya ini nggak pernah gambar juga model sih. ini biasanya di copy dan dilampirkan ya. Mm-mm. Ya udah yang terakhir aja, Mit. Nggak usah ini. Coba ya. Ini kan, oke kita langsung calculate aja. Hasil ininya aja langsung, Bu. Eh coba construct reliability and Ini validity-nya. ya, kita langsung lihat koefisiennya di sini. Ini 4714162. Sama. Beda. oh, Bukan beda. dong. Bukan. Kalau ini udah hasil bootstrapping. Oh iya, jadi gini, kalau yang ini kita masih ada PI5. Tadi kan PI5 sebenarnya dia ini ya, apa namanya, PI5 itu di delete harusnya kan. Ya. Oh iya, ini saya sampai nggak beri nama. Ini persoalan si iklan. Ini hanya berkaitan dengan nama aja ya. Kalau Coba apa dihapus, namanya, Bu. Saya penasaran. kita ke outer loading di sini sama sih ya sebenarnya. PL5. Ya, PI5-nya di sini sama. juga bermasalah. Yang Mm-mm. di awal tadi juga bermasalah. Ini kita hapus PI5-nya, kita buka ke model. Angkanya nggak tahu beda atau sama, cuman sama-sama PI5-nya bermasalah. Ya, betul. Di select. Oke. Calculate. Udah, aman. Ini kita compare dengan hasil yang tadi di ini aja kita compare ya, biar nggak. Apakah PI-nya
di kisaran angka ini 862, 757. Harusnya sih sama ya. Sama. Sama kok. Sama sih. 86757. Coba 862, 757, 765, 766. Sama. Harusnya sih sama. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang beda, hmm, coba dicek lagi tahapan-tahapannya apakah sama atau enggak. Kemudian ada item yang dihapus itu, jadi kalau ada item yang sudah dihapus ya, seperti ini tadi saya hapus, itu harus dikalkulit lagi. Jadi kita nggak bisa menggunakan yang di sini, gitu. Kalau ini udah saya hapus sih. Jadi kalau misalkan yang model ini tadi PI 5-nya masih ada, saya hanya hapus aja, tapi saya nggak kalkulit ulang, itu nggak boleh ya. Harus tetap dikalkulit ulang. Ini nilai loadingnya. Harusnya sih sama, Mbak. Itu Mita ya. Coba nanti dicek ulang apakah ada proses yang beda. Tapi kalau kamu sudah sesuai dengan prosedur, tapi kemudian hasilnya rada beda, beda tipis-tipis tuh nggak masalah ya. Udah kamu pakai aja yang menurut kamu paling apa bagus gitu. Kalau saya sih gitu aja sarannya. Ini minimal misalnya gini, kalau misalkan sama, sorry, kalau misalkan beda, beda dalam artian masih angkanya, menurut saya itu masih minor lah, masih oke lah. Tapi kalau bedanya sudah tadi di percobaan yang pertama itu misalkan seluruh validitas konvergennya oke, valid. Tiba-tiba di percobaan kedua harus ada yang di delete, ada yang merah. Nah itu yang harus apa ya istilahnya dicurigai atau harus kita teliti lagi baik di raw datanya, data mentahnya di Excel ataupun pada tahapan-tahapan kita ngeklik di Smart PLS-nya. Tapi kalau perbedaannya masih angka ya, tapi hasilnya masih sama, istilahnya yang ditolak sama yang diterima, hipotesis yang diterima sama ditolak masih sama, menurut saya masih oke sih. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Mita. Oke, itu kuliah dari saya ya, karena itu terakhir. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada salah, ada kata-kata yang menyinggung, ada penjelasan yang kurang jelas atau tidak menjelaskan ya, atau kurang menjelaskan dalam menjawab pertanyaan, saya mohon maaf. Eh, ini nanti kayaknya kalau saya mau kasih tugas kok, kasihan juga. Karena Ya nggak eh, apa-apa, Bu. Namanya juga praktek statistik. bikin project itu juga sebenarnya sudah praktek ya, apalagi dengan disesuaikan dengan topik teman-teman. Teman-teman prefer menggunakan alat apa atau analisis apa gitu. Itu kan juga cukup berat ya. Jadi kita sebenarnya dalam kuliah praktis ini kita sudah belajar SPSS, EFUS, dan Smart PLS. Kalau misalkan itu dimasukkan ke CV sudah lumayan lah ya. Jadi kalian seenggaknya dalam kuliah Ya, ini betul-betul. belajar belajar hal yang kelihatan. Kalau misalkan dalam CV yang dimasukkan kepemimpinan oke, komunikasi oke, saya melihatnya dari mana gitu ya kalau HR meneliti. Tapi kalau hal yang seperti ini seenggaknya HR ya, eh, manajer SDM itu melihat oh dia anak ini dia belajar sesuatu gitu. Iya, Entah itu hal yang relate dengan perusahaannya atau enggak, tapi itu membuktikan bahwa kalian belajar gitu. Belajar iya hal yang betul. baru, new, hal yang baru dan itu berhubungan dengan teknologi apalagi ya untuk era sekarang. Mm-mm. Itu Ya, lumayan teman-teman itu cukup bisa juga. dimasukin ke CV loh. Nanti Ya, Amos penguasaan MS Word gitu kan, Smart PLS, terus SPSS, EVIUS, nanti AMOS gitu. Ya, Bu Prima jadi ya, itu Jos. menambah nilai ya. Karena biasa kemarin kita juga belajar Excel yang cukup banyak ya rumusnya ya, rumus fungsinya. Karena banyak mencantumkan dia bisa Excel, tapi ternyata hanya bisa ngetik doang di Excel itu sayang ya. Mendapatkan hal baru terkait dengan hard skill, saya bisa bilangnya ini hard skill ya, nggak cuma soft skill. Kalau soft skill itu terkadang agak susah untuk dinilai, dilihat, tapi kalau hard skill itu hal yang baru.
itu kuliah dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung baik dalam PPT ataupun dalam ucapan. Terima kasih kesempatan dari Bu Noni bisa bertemu dengan teman-teman. Antusiasnya luar biasa ya, aktif, bertanya, mengingatkan, saya sangat mengapresiasi itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Noni. Saya Ya, stop share ya. oke. Itu teman-teman akhir dari kegiatan praktisi kita. Jadi belajarnya udah nih gitu selama kurang lebih 6 kali pertemuan ya dari awal saya tambah ini 7 kalau nggak salah ya berarti 7 atau 8 pertemuan. Nah sisanya setelah ini teman-teman akan bekerja dalam project karena namanya aja mata kuliah itu tuh praktek. Means artinya kita memang harus praktek untuk membuat sebuah muscle gitu ya di dalam otak kita. Karena ilmu itu kalau nggak dipraktekin, cuman sekedar teori, ya udah dia akan hilang. Sama kayak bagaimana kita membuat habit yang baik dalam diri kita. Ya kita harus mengulang kebaikan-kebaikan itu. Gitu. Nah saat ini juga sama. Gimana caranya biar kamu bisa mengolah data? Kamu harus praktek. Praktek, 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 maka ilmu itu kemudian akan menguat menjadi sebuah otot gitu di dalam otak kalian. Jadi ingatannya ini akan jauh lebih tajam langsung kok ntar diminta ngolah ini itu gitu langsung akan nyambung. Kenapa kok saya bilang nggak apa-apa beberapa ditugasin aja karena ini kalau nggak ditugasin abis itu disuruh praktek-praktek statistik yang Smart PLS pasti tak khawatirnya akan kesusahan karena abis ini anak-anak itu skip KKN gitu. Kalian masih ada KKN juga kan? Gitu. Jadi praktek statistik means kamu harus praktek itu yang paling besar porsinya. Itu teman-teman, makasih Bu Prima udah mau join di apa namanya mata kuliah praktek statistik. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang apapun, silahkan share di WA group. Saya insya Allah akan jawab kalau kalian ada pertanyaan gitu berkaitan dengan riset ataupun olah data. Daripada olah datanya itu bayar ke apa namanya tukang olah data, mendingan uangnya buat ngolah data ke orang lain itu nanti dipakai aja makan ke Holigo. Saya selalu bilang kayak gitu karena harganya mahal. Gitu ya teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.